Halo semuanya, teman-teman dan Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Fahira, NRP 2017-230-234. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Irma di mata kuliah Jepang dan Negara Industri. Langsung aja ya, kita ke topiknya. Jadi, seperti yang kita ketahui ya, bahwa adanya pandemi COVID ini membuat beberapa sektor terdampak, salah satunya sektor pendidikan. Seperti yang kita semua alamin, perkuliahan yang tadinya kita harus datang ke kampus, harus tatap muka, ketemu sama dosen, ketemu dengan teman-teman, jadi kita lakukan secara daring. Masuk di mata kuliah ini, di mata kuliah Jepang dan Negara Industri yang ada di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ada pembahasan apa sih yang menarik di mata kuliah ini? Jadi menurut saya pembahasan yang paling menarik dan selalu saya ingat itu adalah tentang restorasi Meiji, yang dimana di sini adalah reformasi besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang. Ini merupakan salah satu proses mereka menuju industrialisasinya yang ditandai dengan hadirnya Amerika ke Jepang. Lalu mereka meminta Jepang untuk membuka kerjasama perdagangan internasionalnya. Kemudian awalnya kan Jepang ini merupakan negara yang tertutup, lalu Jepang akhirnya menyadari dengan kehadirannya Amerika dengan membawa teknologi yang sangat canggih. Mereka nyadar bahwa ternyata Jepang ini teknologinya sangat tertinggal ya sama Barat. Akhirnya mereka mau membuka itu, dan sampai sekarang akhirnya Jepang menjadi negara yang sukses, negara yang maju. Jadi seperti salah satu tokoh Jepang itu dia menyimpulkan bahwa kalau kalian tidak mau didominasi, maka kita harus yang mendominasi. Makanya mereka melakukan ini. Lalu ke pertanyaan kedua, kenapa sih bahasan ini tuh sangat bermanfaat buat saya? Karena dan bisa direalisasikan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Karena menurut saya dengan mempelajari restorasi Meiji ini menuangkan banyak manfaat sih buat saya, dimana kita harus bersosialisasi, harus memperbanyak relasi, banyak kenalan dengan orang-orang, harus terus mengupgrade diri, tidak menutup diri. Karena dengan kita seperti itu, kita dapat mengikuti perkembangan zaman yang akan terus maju. Kalau kita hanya diam aja, mungkin kita bakal stuck di situ-situ aja. Lalu kita ke pertanyaan ketiga dan sekaligus langsung keempat, yaitu suka duka dalam perkuliahan daring. Jawab pertama sukanya dulu. Kenapa ya? Saya suka karena kita bisa melakukan sesuatunya di rumah, jadi lebih banyak waktu. Terus kita bisa lebih menghemat uang karena nggak harus mengeluarkan uang untuk transportasi menuju ke kampus. Sedangkan dukanya sedih sih, kita jadi nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu dosen, nggak bisa melakukan semuanya secara langsung. Diskusi juga harus melalui online. Lalu kadang terasa nggak efektif aja dengan kuliah daring ini. Jadi dirasa kadang agak sulit memahami sesuatu gitu, sesuatu pembahasan materi, jadi terkadang jadi nggak efektif. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pesan moral dari pandemi COVID. Jadi, pesan moral yang bisa kita ambil dari pandemi ini adalah pentingnya kita menghargai waktu. Jadi ternyata kan biasanya kita bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu keluarga, bisa berkumpul di mana-mana. Sekarang segala sesuatunya harus dibatasi karena untuk mencegah penyebarannya. Jadi kita harus menghargai, jadi bisa lebih menghargai waktu. Kalau ternyata waktu itu nggak bisa diulang, jadi momen yang sebelumnya sudah dijalankan kita harus lebih menghargai. Lalu pesannya lagi, kita juga jadi bisa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Ya mungkin dimananya tadinya kita nggak aware dengan pentingnya mencuci tangan, pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya minum vitamin. Jadi di sini kita bisa lebih menjaga kesehatan dan kebersihan untuk kesembuhan bumi kita. Lalu ke pertanyaan terakhir, cita-cita 5 tahun ke depan. Di sini saya pengen banget jadi pebisnis, terutama bisnis di bidang pariwisata, karena menurut saya di situ saya juga bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk keluarga, untuk sahabat. Kenapa saya pengen bisnis di bidang pariwisata? Karena menurut saya di Indonesia tuh banyak banget tempat wisata alamnya yang sangat bagus, yang banyak orang belum ketahui. Jadi saya pengen seluruh dunia tuh tahu bahwa Indonesia tuh luar biasa. Sekian dari saya, terima kasih, bye.